dulu kerapian. Oke, duduk yang manis. Dulu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Semuanya hadir. Ya, baik. Mendahului seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Joshua untuk memimpin doa di depan, silakan. Namanya guru, saya akan membawakan doa menurut agama Kristen. Mari kita beramai. Yesus memulai pelajaran pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus menurut Yesus kami sungguh berdoa. Ya, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Joshua. Baik anak-anak, semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, kita akan dengan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara dan dengan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Itu semuanya berdiri dengan sikap siap.
dicapai dengan menggunakan media diorama. Ini salah satunya, nanti sebentar baru kita lihat sama-sama. Itu kalian dapat menentukan peran makhluk hidup pada suatu ekosistem dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga setelah belajar hari ini, dalam diskusi nanti kalian diharapkan dapat membuat contoh rantai makanan pada suatu ekosistem dengan susunan yang tepat. Ini 3 tujuan yang harus dicapai, yang ingin dicapai di hari ini dalam proses pembelajaran ya. Semangat belajar! Belajar, 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 yes! Baik, semua perhatian di depan. Video pembelajaran ini tolong kalian saksikan dengan baik, karena sebentar nantinya ada pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan video pembelajaran ini. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah alat dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Baik, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran. Tadi video apa yang kalian saksikan? Kamarnya diangkat,
dan ada ular dan tikus, ada atau tidak? Ada. Ada ular, ada tikus. Mengapa sampai ular makan tikus? Suara kencang sedikit. Karena ular lapar. Mengapa ular makan tikus? Saudara mengatakan karena ular lapar. Betul atau tidak? Memiliki energi atau tidak itu ular sehingga dia mau memakan tikus? Tidak, oleh karena itu karena tidak ada energi, makanya ular membutuhkan energi dengan cara memangsa tikus. Kalau begitu, apa yang terjadi kalau ular tidak makan tikus? Ular tidak akan mendapatkan energi. Ular tidak akan mendapatkan energi. Lagi jawaban yang lain, saudara. Tikus semakin banyak. Tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Semua perhatian di depan. Nah, kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan proses aliran energi dan perpindahan bakteri antar makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Dengan kata lain, peristiwa rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Itu. Dalam rantai makanan itu ada juga komponen-komponen, bagian-bagiannya. Peranan-peranan di dalam ekosistem itu ada sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Oleh karena itu penting untuk menjaga keseimbangan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Untuk produsen, perhatian di depan. Produsen berarti memiliki yang menghasilkan makanan sendiri. Konsumen ini bisa terbagi lagi, tergantung dengan jenis ekosistemnya. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, bisa juga sampai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir itu apa? Pengurai atau dekomposer. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau bertanya atau tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Berarti penjelasan saya jelas hari ini. Jelas sekali? Jelas ya. Ada satu lagi media yang saya ingin tampilkan kepada kalian. Yang tadi saya bilang pada tujuan pembelajaran yang kedua. Ini namanya media 3 dimensi. Namanya apa? Media 3 dimensi. Atau dengan nama lain media diorama. Media apa itu? Diorama. Ini ada bagian-bagian yang ada pada ekosistem. Yang saya ambil ini adalah ekosistem kebun. Ekosistem apa? Kebun. Ekosistem kebun. Ada apa saja ini? Jamur, tikus, ular, elang, jamur. Ya, inilah bagian-bagian yang ada pada ekosistem kebun ini. Nantinya kalian akan
gambarnya saja sudah bagus. Jadi ini sambung saja. Isi yang ini saja, nanti gunting yang ini. Kamu gunting sekali. Ya. Guntingnya ke situ. Kotak aja. Yang ini boleh gunting sekali. Ini nanti tidur. Dari ini nanti gunting saja. Mungkin mau kotak aja. Ya. Baik semuanya perhatian. Kelompok 1 siap? Siap? Siap. 2? Siap. 3? Siap. Baik. Kita akan ada dalam presentasi kelompok. Untuk itu, bagi kelompok 1 disilakan. Siapa yang kelompok 1? Kelompok 2 dan 3 mohon perhatian di depan. Iya, Ibu. Menghargai teman di depan yang sementara presentasi nanti. Silakan. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Permisi kelompok 1 mau lewat. Awas di tengah-tengah, berhenti diinjak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Urut
tadi kamu lihat bagian-bagian dalam ekosistem itu. Yang pertama tadi, soal yang pertama tadi ada jagung. Jagung itu berperan sebagai produsen. Tikus, konsumen tingkat 1. Ular, tingkat 2, konsumen tingkat 2. Elang, konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir jamur pengurai. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada presentasi kepala itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Sekali lagi semua beri aplaus untuk semuanya. Baik, dari hasil pembelajaran kita hari ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rantai makanan merupakan urutan makan memakan antar makhluk hidup di alam yang membantu kita memahami bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain atau dari satu hewan ke hewan yang lain. Jadi untuk evaluasi ini, aku akan bagikan soal dikerjakannya sendiri-sendiri. Berarti mandiri, secara mandiri.